Hai sobat, welcome back to my channel. Yeay, ketemu lagi di video kita. Nah, di video kali ini gue akan ngebahas, atau kemarin yang udah rindu banget buat ngebahas tentang VTech, gue akan ngebahas pengalaman penggunaan si VTech selama 1 tahun. Dan tentunya karena di timeline kalian udah ngeliat berapa sih pajaknya, besaran pajaknya buat motor satu ini untuk ukuran 200cc, gue akan bahas. Oke, jadi langsung aja to the point. Buat pajaknya, ternyata yang harus kita bayar adalah PKB-nya sob. Buat PKB-nya nih kalau dilihat itu 208 dan SWWD KLJ. SWWD KLJ adalah sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Kalau kalian mau tahu detail tentang perpajakan, silahkan cek video di atas. Gua ngebahas pajak tentang si ZX. Nah, untuk total SWWD KLJ-nya 43.000 dan untuk PKB-nya 208.500. Jadi total pajak tahunannya dia adalah 251.500, oke? Atau kita genepin 252. Sip, langsung aja kita next ke video ngebahas tentang ownership atau pengalaman gue selama punya nih motor. Nah, yang pertama, desain. Kalau menurut gue, buat ukuran motor dengan harga 19 jutaan ini barunya, gue nggak tahu ya harga sekarang ya, karena waktu itu gue dapet harga promo. Desainnya itu oke, kalian bisa ngeliat video detailnya. Desainnya sampai sekarang tuh everlasting karena memang tahunnya sekarang tuh kayak tahun retro banget. Sekarang gue udah mulai banyak ngeliat berseliweran si W175 sama XXR. Terus ada Benelli juga yang pemainnya. Dan untuk VTech ini salah satu market yang best value banget dengan harga yang murah. Kalian bisa dapet desain yang good looking. Oke. Yang kedua adalah cat. Nah, buat catnya sendiri menurut gue ini cukup bagus. Jadi tipis, tapi nggak tipis-tipis banget. Jadi kalau boleh dibilang catnya itu sedang. Jadi jangan berharap atau compare sama motor-motor Jepang ya. Ya kalau dikasih poin dia ada di nilai 6,5, kalau motor Jepang ada di 8,5. Tapi tergantung merek juga sih motor Jepangnya. Kalau si ZX ini gue kasih poin 8,5, 8,7 lah. Kalau merek waktu itu gue pernah punya PCX ya catnya gue kasih sekitar 7,5, 7,8 lah gitu. Pokoknya tergantung motor Jepang. Tapi overall untuk CTC VTech ini masih di bawah kualitas motor Jepang. Menurut gua pribadi lo ya. Terus yang kedua, jok. Kita ngomongin jok. Busa joknya itu juga cukup empuk. Cuman sayangnya buat boncenger itu nggak friendly banget. Apalagi buat long ride. Karena gue tipe orang yang suka long ride. Jadi ini motor lebih sering buat rutinitas buat main ke cafe gitu. Jadi busa joknya ini oke, cukup lembut. Tapi itu dia. Buat boncenger itu nggak friendly banget. Tapi kalau kalian suka modus atau suka yang dipepet-pepet cewek, kalau kata si sob gue yang sampai duduknya jengking gini-gini, set gitu. Kalau kalian berharap dapat boncenger cewek yang seperti itu, ini cocok banget. Serius, sumpah cocok banget. Tapi gue sih nggak nyaman kalau kayak gitu. Next, buat tadi desain udah, cat oke, jok oke. Selanjutnya adalah gue bahas speedometer. Pokoknya kalau kalian pengen detail, kalian bisa cek video VTech-nya dulu. Kalau buat speedometer, buat gue ini udah cukup lengkap. Ada high beam, ada panel indikator. Nah, sayangnya dari semua itu yang gue nggak suka adalah indikator gigi. Jadi kesan old school itu nggak dapet. Karena indikator giginya tuh jadi kayak ada digital ya. 1, 2, 3, 4, 5. Mendingan kalau lo mau kasih, nggak usah indikator gigi lah. Netral sama top gear aja gitu. Karena diantara semua yang analog, ada satu panel indikator bentuknya digital. Nah, itu jadi kayak kelihatan cheap gitu. Atau kelihatan murah. Terus kayak kelihatan ini speedometer modifan gitu. Tahu kan kayak speedometer ya yang analog-analog terus lu kasih voltmeter atau gigi modifan gitu loh. Kalian pasti tahu lah yang dulu-dulu waktu zaman indikator gigi itu masih jarang dan langka buat di sepeda motor. Terus di satu sisi dia juga nggak ada trip meter sob. Itu yang challenge buat gue karena suka nge-trip. Kalau ada trip meter itu kan kita bisa ngukur nih trip dari satu titik ke titik yang lain berapa kilo sih gue udah jalan gitu. Terus kira-kira ganti olinya berapa gitu. Nah, gue nggak berharap ada trip oil change, tapi gue pengen dia ada trip meter minimal. Kalau kayak model Mega Pro zaman dulu atau Honda Tiger itu kan ada odometer di bawah, di atasnya ada trip meter yang bisa diputer-puter kayak analog gitu. Nah, dia nggak ada. Jadi yang ada hanya indikator bensin, terus speedometer sama RPM. Gitu sih. Terus nextnya kita bahas tangki. Tangki secara desain kalian boleh lihat ya. Jadi muscular banget ya. Jadi kayak berotot, ngotak, serba ngotak, keren. Dilihat enak, shape-nya bagus banget dan kalau disatuin sama bentuk keseluruhan motor itu oke banget. Sayangnya bentuk shape tangkinya itu mengorbankan kenyamanan ketika lo ada di atas motor sob.
Jadi begitu lo di atas motor, kalau gue kan ketika naik motor laki, gue akan membuat paha gue itu menjepit tangki. Jepit tangki biar nyaman pahanya, terus tangan gini. Nah, kalau dia ketika kita mau jepit tangki, itu tangkinya di bawahnya ngotak. Jadi kayak ada sesuatu di antara paha yang menahan lo nggak bisa ngejepit. Gimana sih rasanya? Kayak lo pengen ngejepit tapi nggak bisa gitu. Rasanya sudahlah gitu. Bahkan ZX aja yang tangkinya lumayan gede atau yang sekitar punya kapasitas 15 liter, atau gue punya motor dulu sebelumnya dia ini 17 liter kapasitasnya. Itu ketika kita naik di atas motor ya, tangkinya itu kayak jadi satu kesatuan. Nggak hanya desain tapi fungsinya juga. Jadi ketika kita di atas motor itu shape-nya kayak bener-bener kita nyaman di atas motor. Oke? Lanjut kita masuk ke shock. Shocknya itu cenderung stiff. Jadi kalau kalian sendiri itu agak reboundnya agak keras gue bilang. Bahkan gue bilang Fiction Air aja itu stiff ya buat gue dan cenderung agak keras. Tapi dia lebih keras lagi. Dibandingin dia ya masih agak lembut Fiction Air. Tapi kalau kalian suka, bukan berarti ini shocknya mati ya. Tapi kalau kalian suka dengan karakter yang buat jalanan mulus, ini shocknya enak banget gitu. Oke, lanjut ke ban. Nah, ini kita ngomongin ban. Sengaja ini motor gue jaga untuk originalitasnya. Gue tipe orang yang nggak begitu suka banyak modif. Karena gue sih tipe orang yang suka dengan originalitas. Kecuali ban. Ban biasanya kalau motor-motor gue yang lainnya itu udah gue ganti. Nah, kalau dia sengaja gue tetap original biar bannya tetap model kayak ban tahu, ban kotak gini. Karena biar dapat kesan retronya. Karena dia kan memang cafe racer ya kan. Bannya buat segi desain itu oke banget. Tapi kalau buat segi fungsi atau function, ketika kalian di jalan, itu bannya pas udah dia ada kecepatan 90 km per jam up, itu kayak motor tuh kayak mau melayang gitu. Kayak nggak nyentuh tanah. Jadi gue nggak tahu ya, yang salah apakah bannya atau sasisnya atau COG-nya atau ergonominya. Jadi ketika kalian di atas motor ini, kalian kenceng itu kayak nggak yakin gitu. Ini motor sebenarnya napak tanah atau enggak sih? Sedangkan kalau gue pakai motor-motor yang lain, kayak motor ya mungkin karena gue baru pertama kali pakai motor seperti ini ya. Gue udah berkali-kali ganti. Kalau di compare sama Suzuki Dress aja, Suzuki Dress itu ketika gue lari cepet, itu dia masih napak tanah dan gue masih yakin sama motor itu. Nah, ketika gue pakai ini, mau lari ke 100 itu gue agak was-was. Ini motor sebenarnya masih napak ke tanah apa enggak sih? Nah, gue nggak tahu apakah yang salah itu bannya atau sasisnya atau seperti apa. Tapi yang jelas gue belum explore banyak karena yaitu dia gue pengen ngejaga nih motor tetap original. Nah, kalau ngomongin mesin, ini mesinnya bandel sih sob kalau menurut gue. Badak. Kalau top speed jangan ditanya. Kalau torsi boleh diadu ya. Kalau top speed jangan ditanya, kalau torsi boleh diadu. Ini mesinnya bandel, torsinya juga gede. Top speednya ya base-nya gue cuma dapat 100 juga itu agak susah dan panjang banget. Untuk konsumsi bahan bakarnya juga lumayan irit. 1 liter 35 sampai 37. Kondisi mesin itu kalau didengerin dia agak berisik. Mungkin karena teknologinya masih SOHC, jadi menganut sistem motor-motor jadul. Dan ini gue udah compare sama motor yang gue pernah Sunmori pakai GL, ya berisiknya 11-12 lah. Karena kompresinya juga di angka 9 dan dia juga SOHC 2 klep kalau nggak salah. Jadi buat mesin itu agak berisik ya daripada motor-motor injeksi dengan air radiator karena dia kompresi cenderung lebih padat dan lebih halus putaran mesinnya. Sedangkan kalau dia itu agak lebih berisik. Padahal gua nggak melakukan diskriminatif untuk pemberian oli. Mau ZX, mau si Vintech, mau Fiction, mau si MT, mau si Address, mau si PCX, gue kasih oli yang sama dengan kekentalan yang sama. Jadi kalau dia mungkin saran gue, dia perlu dikasih kekentalan oli yang agak lebih kental dikit karena dia masih menggunakan mesin old school atau jadul. Satu lagi gue lupa sob, baru inget. Jadi dia itu kalau pagi masih sama. Setahun gue punya, setiap gue manasin itu gue nyelahnya ngap-ngapan masih sama, berat banget. Buat nyala tuh nggak segampang injeksi. Kalau injeksi kontak on, puter tik 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 tik, ber gitu. Udah kita tinggal aja. Kalau udah jeglek, sendalnya moncal. jeglek, kena betis gitu. Pokoknya dia agak effort dikit dan ketika kalau mau manasin lo harus buka cuknya dan agak tahan dikit biar dia agak panas baru larinya enak. Lanjut ke rem. Rem kalau buat gua rem depannya oke, pakem cukup. Rem belakangnya tuh agak Senin Kemis. Jadi agak berat dikit. Mungkin karena gua udah kebiasaan pakai disc brake ya. Wajar lah ya mungkin karena remnya masih tromol dan gua udah agak lupa pakai rem tromol. Tapi beda lah ketika lo pakai rem disc brake, lo injek dikit dia udah ngegigit. Tapi kalau pakai ini lo harus agak dalam. Tapi bukan berarti nggak pakem, dia masih pakem remnya. Lampu, kalau lampu terang lah juara. Bohlamnya cukup lah buat nyinarin.
walaupun ada agak bias ke atas dikit, cuman buat ke tanah dengan halogen seperti ini menurut gue udah cukup, dan lampu belakangnya udah LED, itu juga udah oke. Selanjutnya buat jaringan dealernya sendiri, main dealernya sendiri, si Fintech ini tersebar luas di kota-kota besar. Gue udah ngecek di Google dan gue juga udah ngecek ke buku panduan sama buku petunjuk pemeliharaan, dia ada di kota-kota besar kayak di kota Semarang, Solo, Surabaya, Jogja, Pekalongan, Pemalang gitu, kayak Tegal itu mereka ada. Dan buat sales aftermarketnya atau spare partnya gampang sih harusnya, karena gue waktu terakhir bawa ke bengkel dia substitusinya sama motor Jepang itu gampang. Jadi kayak motor GL, motor Mega Pro series, karena kan basicnya GL series ya, itu bisa disubstitusi ke sama si motor dia. Jadi to be honest, dia gampang banget buat di otak-atik, karena ini kayak jatuhnya motor semi bahan sih menurut gua. Intinya overall, jadi kesimpulannya buat nih motor ya, kalau buat gue sendiri itu best value, worth to buy. Dengan harga segitu, kalian udah dapat desain yang sebegini bagusnya, dengan mesin yang bagus, bandel, cuman berisik itu tadi, terus lumayan irit. Terus paling kalau kalian mau ngorek-ngorek tinggal rubah dikit lah karbunya gitu, pakai karbu aftermarket kayak PE, VM, Mikuni, dan macem-macem lah pokoknya. Ini pasti kalau dioprek dapat sih, cuman kalau mau ngoprek ya harus siap dana lagi. Kalau gue kan lebih seneng yang originalitas motor, ya wes kemampuan segitu ya gue beli dengan segitu, kemampuan segitu ya gue explore di situ. Titik terjenuhnya motor ada di situ, ya udah gue udah puas sampai segitu. Jadi VR is VR, jadi dia punya marketnya sendiri. Menurut gue ini menjangkau kaum affordable yang terjangkau. Jadi ketika dia bikin market sendiri, kita bisa lihat sendiri market untuk kompetitor. Harganya dengan model-model retro segini paling murah kita ada di W175 yang semua juga masih karbu, tapi secara desain juga oke. Tapi harganya selisihnya bisa terpaut hampir 8-9 juta kalau nggak salah ya. Kalau dia 19.200, W175 itu paling murah sekitar 27-an kalau nggak salah. Koreksi ya kalau gue salah. Dan ya lumayan lah kalau untuk harga segitu. Apalagi secondnya ini juga cukup worth it gitu. Jadi kembali lagi ke kalian, ini kesimpulan bisa gue share, yang gue bagi pengalaman gue selama memiliki motor ini. Nggak ada yang gue tutup-tutupin karena ini nggak di sponsor. Jadi ini ownership dan owning punya gue sendiri, dan monggo diambil aja apa yang bisa diambil. Semoga kalian terbuka pengetahuan atau wawasan tentang si motor ini, jadi bahan pertimbangan ketika kalian mau beli motor ini. Dan mungkin ini vlog terakhir karena si motor ini udah ada yang booking, to be honest. Jadi thank you udah ngikutin video kami, dan see you di next video. Nextnya kita akan unboxing motor apa? Kita tunggu lagi, oke? Bye-bye.